Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan mengulas sedikit tentang cara perawatan mikroskop ya di mapel dasar-dasar mikrobiologi. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifnya biar kalian bisa lihat video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kompetensi keahlian kimia industri. Sebagai siswa di kompetensi keahlian kimia industri yang akan dicetak menjadi seorang QC di perusahaan, kalian bukan hanya wajib mempelajari tentang kimia, fisika, tapi juga tentang mikrobiologi. Nah, kalian akan belajar bersama khususan ya di sini. Untuk pembelajaran mikrobiologi, dasarnya yang pertama adalah kalian harus bisa menggunakan mikroskop dengan baik dan benar. Sebelumnya saya mau tanya, kalian sudah pernah belum ya menggunakan mikroskop? Oke, mungkin ada yang sudah, ada juga yang belum. Sekarang saya tanya, kira-kira menggunakan mikroskop itu sebetulnya susah atau mudah ya? Pasti jawaban anak-anak banyak yang mikir kalau menggunakan mikroskop itu susah. Sebetulnya anak-anak menggunakan mikroskop itu amat sangat mudah. Hanya saja kalian hanya butuh sering berlatih menggunakannya. Nah, yuk kita belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan dan merawat mikroskop dengan baik dan benar. Oke anak-anak, untuk bagian-bagiannya sendiri kita mulai dari bagian yang paling atas. Bagian yang paling atas ini adalah lensa okuler. Nah, lensa okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata. Karena jumlahnya ada 2, maka mikroskop ini termasuk dalam jenis mikroskop binokuler. Nah, ke bawah lagi, bagian ini disebut sebagai lengan mikroskop. Selain berfungsi memberikan bentuk pada mikroskop, lengan juga berfungsi sebagai pemberi ketahanan dari si mikroskop itu sendiri. Nah, setelahnya kita akan berpindah pada bagian lensa objektif. Lensa objektif ini ada beberapa ukuran atau perbesaran. Nah, lensa objektif adalah lensa yang paling dekat dengan meja pengamatan. Nah, lensa objektif memiliki beberapa perbesaran tergantung dari jenis mikrobnya itu sendiri. Yang pertama, kalau kalian amati di sini ada perbesaran paling kecil adalah 4 kali. Ya, kemudian perbesaran kedua adalah 10 kali. Perbesaran ketiga 40 kali. Kemudian perbesaran yang paling besar adalah 100 kali. Nah, jika kita ingin melakukan pengamatan pada mikroskop, kita harus memulai dari perbesaran yang paling kecil, yaitu 4 kali. Nah, kemudian di bawah lengan, di samping lengan ini ada skrup penggerak kasar atau disebut juga sebagai makrometer. Fungsinya adalah untuk memberikan gerak kepada si meja preparat, entah itu naik ataupun turun tergantung posisi si pengamat. Nah, bagian yang kecil ini kita sebut sebagai penggerak halus atau mikrometer. Nah, fungsinya adalah memberikan atau membantu untuk memfokuskan pengamatan. Nah, lanjut lagi di bagian bawah, ini disebut sebagai kaki mikroskop. Nah, bagian yang ini kita sebut sebagai revolver. Revolver fungsinya adalah untuk menggerakkan lensa objektif sesuai dengan kebutuhan si pengamat. Nah, untuk di bagian bawah di sini adalah ada lensa dan driver point yang sudah ada di sini ya. Jadi listrik yang menghasilkan cahaya dari bagian bawah nanti akan dipantulkan ke meja preparat mengenai pas di bagian kaca benda, sehingga nanti langsung bisa diamati di bagian lensa objektif.
Nah, bagian yang ini disebut sebagai meja preparat, yaitu tempat untuk meletakkan preparat untuk diamati. Bagian yang ini disebut sebagai penjepit. Fungsinya adalah memberikan ketahanan kepada kaca benda supaya tidak mudah bergerak dan mudah untuk diamati. Kemudian di bagian sini saya pindahkan dulu ya. Di bagian sini ini ada penggerak untuk meja preparat ya. Bagian yang atas ini berfungsi untuk memindahkan meja preparat bergerak maju atau mundur. Nah, di bagian bawah ini fungsinya adalah untuk menggerakkan preparat baik ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya bagaimana bagian-bagian dari mikroskop. Kalau sudah tahu bagian-bagiannya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan mikroskop yang baik dan benar. Untuk menggunakan mikroskop, sebelum memulainya, maka kita harus melakukan langkah awal, yakni menghubungkan mikroskop dengan sumber listrik. Jika sudah, kita pastikan, kemudian kita bisa menekan tombol on dan off yang ada di bagian belakang. Nah, terlihat ya, mikroskopnya sudah menyala. Nah, kemudian kita bisa menyiapkan benda ataupun preparat yang lain yang akan kita amati. Kita letakkan di kaca benda yang sudah bersih seperti ini. Nah, setelah itu, jika kita mau mengamati benda yang padat, tetap kita bisa letakkan di bagian yang tengah. Kemudian jangan lupa kita teteskan dengan aquades. Setelah itu, kita tutup menggunakan kaca penutup agar benda yang akan kita amati tidak mengalami perubahan posisi. Jika sudah, maka kita letakkan kaca benda pada bagian meja mikroskop. Nah, jika sudah, ingat kita harus memulainya dengan menggunakan kebesaran yang paling kecil. Kita mulai mengamati, kita bisa mengatur meja preparat menggunakan penggerak kasar, lalu kita amati dengan perbesaran yang paling kecil. Kita harus mengatur fokusnya dengan menggunakan mikrometer. Nah, jika kita ingin mengubah pengaturan dari perbesaran, kita bisa memutar lensa objektif dengan menggunakan revolver seperti ini. Nah, jika kalian sudah menemukan pengamatan sesuai yang diinstruksikan, maka kalian bisa mencatat hasil pengamatan di buku laporan kalian. Setelah selesai, maka jangan lupa untuk mematikan kembali mikroskop dengan menekan tombol off. Nah, setelahnya kita ambil kembali kaca preparat yang sudah kita letakkan tadi. Nah, seperti ini, simpel kan? Simpel. Nah, setelah kalian mempelajari bagaimana cara menggunakan mikroskop serta bagian-bagiannya, sekarang Susan akan menunjukkan bagaimana cara merawat mikroskop. Sebetulnya cara merawat mikroskop itu sangat mudah. Nah, kita hanya perlu menggunakan tisu ataupun kain yang halus sehingga tidak merusak penggunaan mikroskop. Kita harus membersihkan dan menjaga supaya mikroskop bebas dari debu maupun dari keadaan lembab. Nah, yang pertama kita bisa membersihkan di bagian
yang sifatnya itu mekanik menggunakan tisu kering. Jangan lupa bagian terpenting adalah kalian harus membersihkan bagian meja preparat karena biasanya di sini sering kita gunakan dan juga kemungkinan ada sisa-sisa dari preparat yang tadi kita gunakan, ada air yang jatuh atau bagaimana. Jadi kita harus memastikan bahwa bagian ini tetap kering dan bersih. Nah, untuk bagian okuler kita bisa menggunakan tisu basah ataupun dengan tisu kering yang sudah dilap dengan alkohol. Pastikan setiap ujung dari lensa-lensa ini bersih setelah kita gunakan. Nah, kalau sudah, kita letakkan kembali mikroskop ke tempatnya. Kira-kira bagaimana menurut rekan-rekan semuanya? Apakah cara menggunakan dan merawat mikroskop ini sangat susah? Saya harap enggak ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Mungkin ada juga pertanyaan dari tutorial yang sudah saya sampaikan, bisa juga dimasukkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.